Baik. Hmm, ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Ma ba'd. Pada kesempatan kali ini, saya Huzaifa Muhammad selaku mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor semester 5. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil penelitian saya untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian. Judul penelitian saya yaitu analisis isi pada akun tentang Islam dan harakah Islamiyah. Latar belakang masalah. Dakwah adalah proses penyampaian pesan-pesan keislaman dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Maka komunikasi Islam menekankan pada unsur pesan atau message, yakni risalah atau nilai-nilai Islam. Pesan-pesan keislaman yang disampaikan disebut sebagai dakwah. Dakwah adalah pekerjaan atau ucapan untuk mempengaruhi manusia mengikuti Islam. Sehingga dalam dakwah harus ada media yang mendukung seperti media sosial yang akrab dengan aktivitas publik saat ini. Pengguna media sosial yang sangat banyak saat ini terutama mayoritas dari kalangan pemuda. Namun, media sosial cukup alternatif untuk digunakan sebagai sarana media dakwah masa kini. Maka, tak sedikit dari para aktivis dakwah memanfaatkan Instagram dan semacam media sosial lainnya yang ada sebagai sarana dakwah Islam. Maka dari itu, banyaknya akun yang bermunculan di Instagram. Salah satunya yang saya telusuri yaitu tentang Islam. Adapun rumusan masalah yang saya buat ialah yang pertama, bagaimana isi pesan dakwah pada media sosial Instagram, akun tentang Islam dan harakah Islamiyah. Kedua, bagaimana isi komentar atau respon followers akun tentang Islam dan harakah Islamiyah terhadap pesan dakwah yang disampaikan. Adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pesan dakwah pada media sosial Instagram dalam akun tentang Islam dan harakah Islamiyah. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana komentar atau respon dari followers akun tentang Islam dan harakah Islamiyah terhadap pesan dakwah yang disampaikan. Kemudian ada jenis dan sifat penelitian. Jenis penelitian atau jenis metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan atau field research. Metode ini adalah melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden yang berada di rumah atau konsumen di lokasi pasar. Penelitian yang dilakukan dalam masyarakat yang sebenarnya untuk menemukan realita apa yang tengah terjadi. Penulis menggunakan metode ini karena akan langsung mendatangi responden di mana mereka berada. Sifat penelitian. Berdasarkan sifat penelitian, termasuk penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini menggambarkan tentang karakteristik atau ciri-ciri individu, situasi kelompok tertentu. Penelitian ini relatif sederhana yang tidak memerlukan landasan teoritis rumit atau pengajuan hipotesis tertentu.
dapat meneliti pada satu variabel dan termasuk penelitian mengenai gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Deskriptif berkaitan dengan situasi yang memerlukan teknik pengumpulan data dan informasi melalui wawancara dan melakukan observasi atau pengamatan secara langsung. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh jumlah penduduk yang dimaksudkan untuk diselidiki atau diteliti. Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran baik kualitatif maupun kuantitatif mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah seluruh individu, baik itu merupakan orang dewasa atau anak-anak dan objek lain sebagai sasaran penelitian. Kemudian sampel. Sedangkan yang dimaksud dengan sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik probability sampling atau random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, adapun metode pengumpulan data yang saya gunakan yaitu diantaranya yang pertama metode wawancara. Metode wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode survei melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden atau subjek. Teknik wawancara digunakan untuk mengungkap keterangan dari responden. Adapun jenis wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara tak terpimpin dan terpimpin. Jadi, pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara, harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang. Pewawancara menggunakan pedoman wawancara Gates yang berfungsi sebagai pengendali jangan sampai proses wawancara kehilangan arah. Yang kedua, metode observasi. Metode observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung. Dalam metode ini, pihak pengamat melakukan pengamatan dan pengukuran dengan teliti terhadap objek yang diamati. Kemudian dicatat secara cermat dan sistematis peristiwa-peristiwa yang diamati. Dalam hal ini, penulis menggunakan jenis observasi partisipan, yaitu melakukan pengamatan dengan cara pengumpulan data dan informasi dengan peneliti terlibat pada apa yang diamati atau digunakan sumber dalam penelitian. Penulis menggunakan observasi ini karena penulis sebagai peneliti yang juga berstatus mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam. Kemudian metode yang ketiga ialah kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Metode ini sebagai metode pelengkap dalam penelitian ini, kuesioner atau angket dibagikan untuk menentukan populasi penelitian, yaitu mahasiswa KPI yang menggunakan Instagram dalam mengakses konten dakwah di Instagram. Dan yang metode terakhir ialah dokumentasi. Menurut Koncaradiningrat, dokumentasi adalah kumpulan-kumpulan data verbal berbentuk tulisan-tulisan disebut dokumen dalam arti sempit. Dokumen dalam arti luas meliputi monumen, artefak, foto, teks, dan sebagainya. Jadi,
Dokumentasi adalah suatu cara yang ditempuh untuk memperoleh data melalui dokumen-dokumen yang ada, serta hal-hal yang berhubungan dengan lokasi yang diteliti. Metode ini penulis gunakan sebagai metode pelengkap dalam mengumpulkan data yang diinginkan. Nah, kemudian ada analisis data. Penelitian yang akan dilakukan yaitu bersifat kualitatif, yaitu sifatnya kualitatif. Menurut sifatnya, kualitatif yaitu data yang abstrak atau intangible atau tidak terukur. Menurut Arthur Kunto, bahwa penelitian kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan analisis kualitatif ini diharapkan dapat menjawab dan memecahkan masalah dengan melakukan pemahaman dan pengalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang akan diteliti. Jadi proses analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu setelah data terkumpul, kemudian data dipilih terlebih dahulu, selanjutnya penulis akan mengolah dan menganalisis data hasil penelitian sehingga dapat dijadikan suatu keputusan yang objektif dengan mengambil kesimpulan yang berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dan merangkainya menjadi solusi dalam permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Jadi cukup sekian pemaparan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridul inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.